Masyarakat Gunung Kidul hanya akan diminta untuk merawat alam, tetapi bisa jadi dari sisi kesejahteraan dan ekonomi itu belum bisa meningkat. Kalau masyarakat sendiri, karena kebetulan lokasi ini kan jauh Mbak dari pemukiman, mungkin 7 kilo ya dari sini. 7 kilo barangkali ya terlihat jauh, tapi perlu dicek 7 kilo itu mengambil air di mana. Masyarakat kita sampai sejauh ini tidak kami dengar komentar-komentar yang negatif terkait itu. Hari ini yang nyata ada persoalan di di Gunung Kidul itu apa, di wilayah situ apa ya, kekeringan. Masalah air nggak masalah, soalnya bisa dibikin sumur bor di sini. Proyek pembangunan beach club, resort, hingga restoran mewah milik artis Raffi Ahmad terus menuai kontroversi. Proyek yang akan dibangun di kawasan Pantai Kerakal, Gunung Kidul, Yogyakarta, akan dibangun di atas kawasan lindung. Lokasi calon beach club mewah itu bakal didirikan di atas wilayah kawasan Bentang Alam Kars, KBAK Gunung Sewu, bagian timur. Meskipun status wilayah tersebut merupakan kawasan lindung, Raffi Ahmad telah melakukan peletakan batu pertama di wilayah seluas 10 hektar yang bakal menjadi beach club miliknya. Bahkan, dalam acara seremoni tersebut juga dihadiri oleh Bupati Gunung Kidul, Sunarianta, yang secara tersurat memberikan izin untuk membangun proyek di atas kawasan lindung. Raffi, tapi sempat ada protes dari Walhi, katanya itu berdiri di atas bangunan konservasi. Gimana Raffi? Ya kemarin juga udah ada bupatinya. Nanti aja, ini lagi harus jalan dulu ya. Menanggapi hal tersebut, Raffi Ahmad angkat bicara. Dirinya mengaku sudah berkomunikasi dengan Bupati Gunung Kidul, Sunarianta, terkait rencana tersebut. Tim Suara.com menghubungi pemerintah daerah setempat terkait perizinan dan pembangunan proyek tersebut, namun menolak untuk memberikan keterangan. Dari data Walhi Yogyakarta, pada 1 November 2022, Pemda Gunung Kidul mengadakan rapat koordinasi untuk meminta peninjauan ulang. Mereka meminta agar luas kawasan Kars Gunung Kidul dipangkas dari 75.000 hektar dikurangi menjadi 37.000 hektar, atau dipotong 51% dari total luas yang telah ditetapkan oleh KBAK. Peninjauan kembali ini dilakukan dengan dalih demi kesejahteraan masyarakat setempat. Dan kini, Raffi Ahmad berencana membangun resort dan beach club seluas 10 hektar. Proyek itu akan dibangun di atas kawasan yang dilindungi UNESCO. Jadi kalau kami itu ketika membuat satu statement itu pasti akan memastikan dulu bahwa ini beneran di KBAK atau enggak. Jadi kami sudah nge-layer beberapa peta, jadi membandingkan seperti itu di mana posisi KBAK dan di mana titik rencana Raffi Ahmad akan membangun, dan itu memang di atas secara peta ruangnya itu memang di atas kawasan Bentang Alam Kars seperti itu. Dan ya akhirnya itu yang menjadi langkah kami untuk melakukan kajian ulang bahwa di rencana pembangunan rencana pembangunan beach clubnya Raffi Ahmad ini akan mengancam si KBAK ini, dan itu sebenarnya nggak boleh. Secara peraturan nggak boleh, secara empirik di lapangannya ketika itu merusak kars itu juga nggak dampak ke lingkungannya itu juga akan cukup membahayakan sebenarnya. Ya, jadi kenapa kok KBAK dilindungi itu salah satunya adalah terkait air seperti itu. Ketika bentang alam, kan alam itu punya caranya untuk menjadikan satu bentang alam itu memiliki karakteristik seperti itu. Nah,
KPAK itu sebagai punya fungsi untuk menampung air. Dia punya sungai-sungai bawah tanah, dia punya goa, terus kemudian sebagai cadangan air dari masyarakat. Nah, ketika ada pembangunan di sana, artinya itu akan mengancam si airnya juga gitu. Karena kami juga melihat ada beberapa titik air di sekitar situ yang juga terancam ketika ada pembangunan resort besar di sana. Tim Suara.com mencoba datang ke lokasi rencana pembangunan resort Raffi Ahmad. Terlihat sudah dibuat jalan akses menuju ke puncak, tempat Raffi Ahmad meletakkan batu pertama. Namun, belum ada aktivitas yang terlihat di tempat tersebut. Tak ada pekerja proyek maupun penjaga. Dari penelusuran itu, kami berbincang dengan perangkat desa hingga warga setempat terkait rencana pembangunan resort dan beach club milik Raffi Ahmad. Sebetulnya masyarakat kita itu sudah berapa tahun terakhir ini sudah mulai terbiasa dengan perkembangan pariwisata atau perkembangan situasi di sisi selatan, wilayah pantai maupun sekitarnya. Yang jelas dari masyarakat komentar terkait berita itu ya positif-positif saja, baik-baik saja. Artinya tidak kita dengar bahwa ada komentar negatif atau ada semacam spekulasi ini itu, tidak. Ya, masyarakat kita sebetulnya jauh sebelum Raffi Ahmad hadir di wilayah kita pun juga mereka sudah mulai terbiasa dengan para wisatawan atau bahkan mungkin pihak-pihak lain yang ingin membangun entah itu penginapan, entah itu apalah skala kecil maupun besar, ya masyarakat kita sampai sejauh ini tidak kami dengar komentar-komentar yang negatif terkait itu. Saya merespon secara normatif itu begini, Mbak. Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Bupati sejak awal gitu ya, beliau menjabat bahwa Gunung Kidul perlu juga adanya investor dari luar. Kenapa? Karena butuh modal untuk membangun Gunung Kidul yang berdampak pada kemajuan ekonomi. Nah, saya meresponnya asalkan semua sesuai dengan prosedur, izin, kemudian peruntukan dan lain sebagainya, tentu kita menyambut baik. Karena sekali lagi mesti ada dampak positif dan negatif dari semua kegiatan. Apapun itu, pasti ada sisi positif dan negatifnya. Kalau kita bicara posisi positif, kita memang ada harapan, ada peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, ekonomi, kemudian lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi ada dampak negatifnya, mesti ini beriringan. Ya tentu saja dampak negatifnya bisa jadi dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi sosial, itu yang mungkin perlu untuk dipikirkan, diminimalisir. Gitu. Karena pembangunannya juga belum, kemudian kita komunikasi untuk tahapan harus selesai dulu. Belum akan membangun sebelum ada izin. Supaya apa? Supaya tidak timbul gejolak di masyarakat. Kalau masyarakat sendiri, karena kebetulan lokasi ini kan jauh, Mbak, dari pemukiman. Mungkin 7 kilo ya dari sini. Dari Padukuhan terakhir, itu sekitar 7 kilo ke selatan. Kalau kita berbicara tentang dampak lingkungan, itu tidak bisa berbicara hanya ada di entry point-nya aja, di poin yang di situ aja, di sekitar yang paling dekat aja. Enggak cuman itu, tapi berbicara tentang bagaimana ini akan berdampak ke yang meluas ini. 7 kilo barangkali ya terlihat jauh, tapi perlu dicek 7 kilo itu mengambil air di mana. Ketika air itu kering, dia akan ambil di mana. Ngomongin lingkungan ini, ngomongin transboundary-nya, batas luas batas yang tidak bisa kita hanya berbicara tentang 1 kilo atau 2 kilo aja gitu. Tapi bagaimana alam ini itu memberikan penghidupan dan juga kelestariannya, karena satu alam rusak ya akan berdampak ke tempat lain.
Iya, jadi Gunung Kidul itu Mbak, memang yang masuk di dalam kawasan KBAK itu mungkin nilainya ada di angka 53%. Belum lagi LSD, belum lagi LP2B. Di mana wilayah Gunung Kidul, kalau semuanya dimasukkan ke zona yang dilindungi itu, masyarakat Gunung Kidul hanya akan diminta untuk merawat alam. Tetapi bisa jadi dari sisi kesejahteraan dan ekonomi itu belum bisa meningkat. Nah, ini perlu ada solusi. Alam tetap terjaga, tetap terlindungi, tetap ada keberlanjutan, tetapi masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat gitu. Jadi memang ini dilema gitu ya. Satu sisi kita oke dengan konservasi, dengan perlindungan dan lain sebagainya. Tapi satu sisi selain alam yang harus dijaga, ada masyarakat juga yang butuh makan, butuh memenuhi kebutuhan. Nah, sekali lagi saya tidak berat sebelah ya, tapi bagaimana ini dikoordinasikan semuanya bisa berjalan gitu. Ini akan jadi, maksudnya gini, kita juga mengantisipasi bahwa pembangunan-pembangunan yang masif dan tidak memikirkan keberlanjutan ini akan terus jadi hal yang dimaklumi ketika tidak segera dikritisi. Seperti itu pun kita juga tidak hanya mengkritisi si Raffi Ahmad gitu, kita coba juga sampai ke teman-teman di Jepitu yang juga merasakan istilahnya dampak dari wisata yang itu tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan kayak gitu. Kan di sana tuh banyak tuh resort-resort yang gede-gede, nggak cuman Raffi Ahmad doang, tapi kebetulan karena Raffi Ahmad ya sudah. Jadi kita nggak berbicara Raffi Ahmad ya, tapi pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, dan pemerintah daerahnya yang tentu menjadi penanggung jawab keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut juga harus memperhatikan proses-proses seperti itu gitu, daripada mendorong investasi yang terus belum tentu trickle down-nya ke masyarakat. Lebih baik hari ini yang nyata ada persoalan di Gunung Kidul itu apa, di wilayah situ apa ya, kekeringan salah satunya kayak gitu. Karena kalau dari data kami secara investasi sudah melampaui, sebenarnya terpenuhi, tapi ketika kita berbicara angka kemiskinan, tidak ada yang berubah. Makanya klaimnya itu harus diuji lagi ya gitu. Kalau kemarin-kemarin tentang air bersih itu tergantung kita sendiri yang mau enggak itu mau ngambil sumur air dari bawah tanah apa enggak. Kalau yang kemarin-kemarin kami sendiri kan sudah ngambil air dari bawah tanah lewat sumur bor. Jadi angkat keluar seperti ini pakai sumur bor kemarin. Jadi kalau masalah air yang untuk besok-besoknya saya tentunya ini kan di dekat laut Mbak. Jadinya saya kira ya ini untuk saya pribadi yang kurang tahu masalah air ini, tapi pikiran saya itu ya masalah air nggak masalah. Soalnya bisa dibikin sumur bor di sini. Oke. Iya. Selama ini ada kekeringan nggak Bu? Kalau kemarin-kemarin sudah 2 tahun ini kemarau panjang enggak juga. Tetap ngalir? Masih ngalir sampai sekarang ini, sampai mau musim penghujan lagi enggak ada telatnya air itu. Di sini sampai ke pantai kisaran 200 meter Mas. Oh dekat? Iya dekat, itu sebelah gunung itu sudah laut. Jadi di sebelah ini Pantai Krakal. Kedalaman tergantung Mas, tergantung tempatnya. Kalau di sini kemarin itu kedalaman 16 meter. Ada yang 20 meter, ada juga yang 8, 10. Ya, apakah ada pembangunan ketika Raffi Ahmad ini tetap jadi? Apakah bisa itu tidak berdampak ke lingkungan? Dari rencananya saja, itu sudah terlihat bahwa itu akan merusak si lingkungannya. Dari desain yang sudah direncanakan 300 villa itu satu kamar kebutuhan berapa debit air meter kubiknya per kamar.
dan itu dihitung, dan kebutuhan mereka untuk kolam renang, untuk operasional mereka itu jelas tidak akan mengancam daya dukung dan daya tampung lingkungan di sana. Kalau harapan lepas dari ini kaitannya dengan rencana Raffi Ahmad maupun secara umum siapapun pihak yang ingin masuk di wilayah kita dan mengembangkan semua potensi yang ada, harapan masyarakat kami dari sisi ekonomi ya saya kira salah satu peluangnya adalah bagaimana masyarakat kita bisa ikut andil, entah di situ bekerja atau ikut berbisnis mungkin, sehingga secara ekonomi dapat mendongkrak penghasilan mereka. Ya tentunya sangat senang sekali Mbak, soalnya kan bisa nambah lapangan pekerjaan buat anak-anak remaja di sini yang dulunya itu kebanyakan cuman main-main, jadi besoknya itu kedepannya bisa untuk nambah lapangan pekerjaan, untuk cari kerjaannya itu mudah-mudahan gampang, jadi untuk hasil tambahan dari mereka anak-anak remaja di sini. Terus lingkungan sini juga tambah ramai ya Bu ya? Ya tentunya begitu Mbak, insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kedepannya mudah-mudahan anak cucu kami bisa ikut cari nafkahnya malah bagus gitu loh Mbak. Maksudnya itu kedepannya biar anak cucu kami itu merasakan senang dapat kerjaan, nggak harus jauh-jauh ke luar daerah, nggak jauh-jauh ke Sumatera, nggak jauh ke Kalimantan. Pokoknya tadi kuncinya ada komitmen kita dengan para investor itu. Memang tidak hanya kita tujukan kepada Mas Raffi ya, artinya siapapun yang ada di wilayah sini, kita ada komitmen untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi tidak hanya masyarakat itu menjadi penonton saja, tetapi adalah, ini juga salah satu yang penting Mbak untuk digarisbawahi bahwa penyerapan tenaga kerja ini mencegah supaya tidak terjadi urbanisasi besar-besaran. Kalau ini tidak kita sediakan lapangan pekerjaan di desa, di wilayah gitu, suatu saat itu penduduk desa yang asli akan berganti. Yang asli sini akan mencari pekerjaan keluar kota, yang dari luar banyak masuk ke sini. Kita ke sana karena butuh uang, mereka yang datang ke sini itu membawa uang. Nah, ini harus ada kegiatan yang saling menguntungkan supaya urbanisasi tidak habis-habisan ke kota gitu. Desa juga harus diperhatikan. Penjaga gawang itu kan masyarakat kita sendiri. Kalau kita habis-habisan semua dijual, kemudian tinggal ke kota karena di kota lebih mudah untuk mendapatkan uang. Orang-orang yang punya pikiran, Gunung Kidul punya potensi loh ya, wilayah selatan punya potensi loh ya. Akhirnya datang ke sini. Mereka mending bangun di sini. Ketika mereka yang tadi penduduk desa mau balik lagi, sudah menjadi tamu di rumah sendiri. Ya, kita tidak ingin seperti itu. Yang jelas gini, kami justru malah mendorong masyarakat yang berpartisipasi aktif sebenarnya dalam pengembangan pariwisata, dalam pengembangan ekonominya gitu, karena dia akan tahu kondisi lingkungannya seperti apa. Dia akan punya desain yang itu tidak mengganggu si lingkungannya gitu. Jadi masyarakat lokal yang harusnya didorong berbasis pengetahuan dari masyarakat. Beberapa warga memang memanfaatkan pariwisata sebagai pola produksi ekonomi mereka gitu selama ini. Tapi ya itu tadi, semua harus datang dari masyarakat. Jadi meaningful participation dari masyarakat di sana itu jadi penting gitu. Nggak cuman masyarakat dilibatkan secara misalnya cuman diikutkan dalam diskusi, tapi tidak benar-benar partisipasi yang bermakna seperti itu.
masyarakat, alam, kesejahteraan, ekonomi, kawasan lindung. Manusia dihadapkan pada dua pilihan, antara kesejahteraan mereka atau merawat alam demi kehidupan anak cucu nantinya.